Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya, Lakanci, operator Sidali KPU Kota Kenari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana tata cara pengoperasian sistem informasi data pemilih berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa KPU RI telah mengeluarkan Sidali berkelanjutan dalam dua versi, di mana versi pertama adalah versi online dan versi kedua adalah versi offline. Versi online ini bisa diakses hanya melalui koneksi internet, sedangkan versi offline bisa dibuka tanpa internet, tetapi data terlebih dahulu diimpor ke dalam Sidali offline. Sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana tata kerja kedua Sidali tersebut. Oke, baik. Pertama saya akan memperagakan bagaimana tata cara atau tutorial Sidali online. Pertama kita menuju ke website, di mana websitenya adalah pdpb.kpu.go.id. Setelah muncul kotak dialog, maka kita akan memasukkan surel kabupaten kota masing-masing. Kendari kota, kata sandi, maka akan muncul tampilan awal Sidali online, di mana Sidali online ini punya beberapa menu. Saya akan jelaskan satu persatu. Pada menu dashboard dapat digunakan untuk melihat kondisi data yang sedang dikelola secara umum. Antara lain, kalian bisa melihat rekapitulasi jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, persentase jenis kelamin, jumlah disabilitas, jumlah pemilih tersaring, sense history, dan statistik pemilih tersaring. Kemudian kita pindah ke menu TPS, di mana menu TPS ini dapat digunakan untuk menambah TPS dan menghapus TPS sesuai dengan kebutuhan. Untuk menghapus TPS, pilih kecamatan, lalu pilih kelurahan, lalu pilih TPS yang akan dihapus. Kemudian kita menuju ke menu wilayah, dapat digunakan untuk merubah atau mengedit nama kecamatan atau kelurahan sesuai dengan Permendagri yang ada. Kemudian kita menuju ke menu pengguna, di mana menu pengguna ini untuk menambahkan user di kecamatan. Kemudian menu rekapitulasi. Rekapitulasi ini dapat digunakan untuk melihat statistik data pemilih. Di sini juga kita bisa melihat rekapitulasi data pemilih per kelurahan dengan mengklik nama kecamatan. Untuk melihat jumlah rekapitulasi per TPS, maka kita bisa memilih di kelurahan. Selanjutnya kita akan menuju ke data pemilih, di mana data pemilih ini untuk melihat atau membrowsing seluruh daftar pemilih yang aktif. Jadi untuk mencari data pemilih, cukup kita mencari dengan menggunakan NIK. Sebagai contoh, saya akan mencari dengan menggunakan NIK 7403 19 24 10 82 0001. Akan cari, oke, didapat. Kemudian kita menuju ke menu impor, di mana menu impor ini untuk sementara kita tidak dapat gunakan karena disarankan untuk mengerjakan data pemilih di Sidali offline. Kemudian menu sinkronisasi ini dapat digunakan untuk melihat sejarah perubahan data pemilih. Jadi perubahan data pemilih, kita bisa melihat siapa dan apa yang diupload. Sense history ini juga berfungsi sebagai semacam restore point terhadap pemilih tertentu. Oke, baik, untuk tutorial Sidali online sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke Sidali offline.
Berikut saya akan mengoperasikan tata cara atau tutorial Sidali offline, di mana tampilan di depan layar adalah tampilan menu utama Sidali offline. Untuk mengakses menu-menunya, kalian bisa menuju ke kiri pojok atas. Di sana ada sign, dashboard, pemutaran data, buka webri, dan rekapitulasi. Untuk melakukan pemutaran data, kalian wajib melakukan sign ulang. Di sini kita dapat memasukkan username, kabupaten kota masing-masing, dan password. Kemudian klik simpan. Di menu dashboard dapat digunakan untuk melihat rekapitulasi jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, persentase, dan pemilih tidak memenuhi syarat. Di menu pemutaran data pemilih adalah menu yang sering digunakan oleh operator. Di menu ini dapat digunakan untuk mengimpor data pemilih, mengelola data pemilih, menambahkan pemilih baru dengan satuan, mengedit, dan mengurangi data pemilih. Untuk menambahkan pemilih baru ada dua cara. Yang pertama adalah dengan tambah satuan dengan cara mengklik wilayah, contohnya Kecamatan Kendari, Kelurahan Gunung Jati, ganti. Di sini kita bisa mengklik baru. Di sini kita mengisi nama lengkap, NKK, dan lain sebagainya sampai selesai, kemudian klik baru. Cara yang kedua untuk menambahkan pemilih baru adalah dengan melakukan buka webri. Untuk menambahkan pemilih baru, kita ganti wilayah. Sebagai contoh, misalnya saya akan melakukan buka webri di Kecamatan Kadia, Kelurahan Wawabu, ganti. Kemudian kita melakukan copy data, kemudian paste. Setelah kita memastikan bahwa ini tidak ada yang merah, maka kita lakukan import. Berhasil semua. Kemudian untuk melihat data yang kita upload, maka kita menuju ke pemutaran data. Di sini kita bisa melihat data yang kita upload. Kemudian sebelum kita melakukan sinkronisasi, maka terlebih dahulu kita melakukan analisis kegandaan dan analisis NKK. Sebagai contoh, misalnya saya akan analisis data kegandaan. Untuk melakukan ubah data, cukup kita klik dua kali di bagian nama atau di bagian NIK. Dengan cara klik dua kali, di sini kita bisa merubah nama, NIK ataupun NKK. Di sini juga kita bisa menyaring dengan kode 1 sampai kode 10. Setelah itu kita klik sunting. Selain itu kita bisa mengklik kanan. Di sini kita bisa mengaktifkan pemilih, resolve data, bisa juga menghapus data, kemudian bisa menyaring data dengan kode 1 sampai kode 10. Analisis kegandaan sudah selesai. Setelah kita memastikan tidak ada kegandaan di semua kecamatan dan desa atau kelurahan, maka kita bisa melakukan sinkronisasi untuk menyinkronkan antara Sidali offline dengan Sidali online. Kemudian kita menuju ke rekapitulasi. Rekapitulasi ini untuk melihat rekap per kecamatan, rekap per kelurahan, per TPS. Kemudian juga bisa kita melihat rekap aktif, di mana di sini bisa kita melihat rekap baru, rekap ubah, rekap EKTP, rekap disabilitas, dan rekap SARU. Selain melihat rekapitulasi, di sini juga kita bisa mendownload rekap DPB berjalan. Demikianlah tata cara pengoperasian kedua Sidali tersebut. Semoga kita hadirkan data pemilih yang benar, akurat, dan terpercaya menuju pemilu 2024. KPU melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.